Oke guys, jadi saya sarankan kalian nonton video ini sampai habis. Jangan sampai kalian salah tanggap. Kalian paham video ini membahas tentang apa? Ini kisah nyata, oke? Kisah nyata, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke my channel Birok City bro. Seperti janji kita tadi kemarin malam bro, kali ini kita membahas tentang Padang 12 yang berada di Kabupaten Ketapang, khususnya di Kendawangan bang ya, daerah Kendawangan. Daerah Kendawangan dulu. Daerah Kendawangan. Jadi saya sekali ini masih sama Bang Aan karena Kita partner sejati. Partner sejati. Jadi gini, cerita dari karena Bang Aan kan lama di sini nih, lebih lama dari saya. Saya kan sering keluar kota, maksud saya lama di kota orang gitu kan. Saya langsung tanya aja ke Bang Aan. Cerita yang terbaru bang dari Padang 12 ini bang, gimana bang? Ada cerita aja bang? Oke guys, ini Padang 12 ini bukan kami bicara ya apa ya. Ini Padang 12 ini nyata intinya. Ya kita mau cerita yang real aja. Nyata, biar real. Teman-teman tahu lah. Ini bukan setting-settingan. Betul. Jadi pengalaman atau abang ada pengalaman atau untuk cerita? Pengalaman sih belum. Udah. Aku pengalaman udah masuk. Aku pernah menantang. Cuman aku belum gimana istilahnya belum percaya waktu masalah itu. Aku pernah kecelakaan sih. Cuman aku menantang itu dalam hati. Gila dah. Kecelakaan di daerah sana Kendawangan. Di daerah di pas menuju balik aku kecelakaan. Oh, ya jadi gimana tuh awal kisah kecelakaan abangnya gimana? Pertama pergi, singkatnya banyak pergi. Teman aku ketakutan pas lewat Padang 12, tapi dalam hati, tapi aku menantang, jangan takut lah, santai kayak gitu. Itu posisi malam atau siang? So sekitar mungkin sore sih, sekitar jam 2 lewat gitu nanti. Menjelang sore jadi bang ya. Jadi singkat cerita lagi, pas nyampe di Kendawangan mau pulang itu sebenarnya ditahan, tapi kami memutuskan untuk pulang. Itu udah malam tuh bang? Iya, udah malam pergi santai gitu kan. Cuma dalam hatiku menantang, aku enggak percaya gitu. Dalam tanda kutip lah. Iya, karena aku belum melihat secara langsung. Betul. Memang masa itu memang angker masalahnya. Jadi pas balik, terrem mendadak gitu kan, langsung jatuh aku, bawa teman aku, langsung jatuh itu bang ya. Iya, lubang sih, cuman tidak kelihatan langsung. Intinya gini, kalau aku udah ngerem, yang di depan tuh habis ketabrak. Betul. Jadi memang kalau lewat daerah ke Kendawangan ke Ketapang atau Ketapang ke Kendawangan itu memang harus jaga hati baik-baik. Pokoknya jangan ngomong kotor, jangan ada firasat jahat, Jangan menantang lah. Jangan menantang, intinya gitulah. Karena dari cerita Bang Aan ini udah ibaratnya dia pribadi udah rasain lah, karena dia tuh nggak percaya, akhirnya jadi berpikir 2 kali kalau dia mau ngulangin hal yang kedua gitu bang ya. Wajar sih, masih sekolah. Nah dulu itu, itu waktu ceritanya itu masih abang masih sekolah, masih muda, masih zaman ini ya, gilanya ya. Jadi wajar sih, cuman buat pelajaran ya. Jadi itu masalah Padang 12 nih guys. Pernah juga Tukul Arwana. Kalian pernah nonton acara Tukul Arwana jalan-jalan? Pasti kalian pernah lihat. Betul. Mau ke Ketapang ke Padang 12 tidak berani karena diceritain tidak berani mereka terjun ke sana. Bahkan Uka kalau kalian tahun udah lama banget itu. Udah lama, tahun 90-an lah ya. 2000-an itu berapa? Udah tahu lah intinya. Itu kalau salah Uka tuh zaman aku lagi SD. Betul. Itu mau terjun ke Ketapang, ke daerah Padang 12, mereka tidak berani. Mengurungkan diri jadi bang ya. Logikanya di Rajawu itu kan pernah terkenal angker tuh. Tapi kok ke daerah Ketapang itu stasiun TV, sekelas stasiun TV, acara Uka yang fenomenal, tidak berani terjun ke Ketapang. Mikir 2 kali. Jadi kalian bisa bayangin aja lah betapa ibaratnya angker itu bisa dikatakan angker, cuman
Cuman dari pribadi kita masing-masing, kalau kita niatnya mau jelek, niatnya mau jahat, itu bisa dikatakan angker. Tapi kalau kita niatnya bersih, nggak ada niat apa-apa gitu, insya Allah aman. Jadi Padang 12 ini bukan gimana, itu Padang 12 ini tempatnya keramat lah, tempatnya bagus, orangnya orang Limun, bahasa kami orang kejujuran, ya karena tempat suci lah di situ tuh kan. Jadi itu ibarat orang-orang yang disebutkan Bang Aan ini orang-orang yang kasat mata ibaratnya gitu Bang ya. Jangan salah loh. Ini cerita orang tua gue ya. Kalau kalau kita hari Jumat itu kedengaran di hutan itu orang lagi ajan. Merinding saya Bang. Serius, ya. Serius. Jadi sebenarnya saya mau buat konten ini karena kemarin udah pengen kita bahas, cuman saya agak mikir 2 kali kita Skip dulu lah bro. Benar nggak? Betul, karena itu ibaratnya nggak boleh buat sembarangan sebenarnya kalau cerita ini. Karena ibaratnya tuh sebenarnya tuh mereka itu bukan hanya di Padang 12, mereka juga berkeliaran di kabupaten kita Ketapang, Kedawangan, semuanya itu berkeliaran di daerah Kalimantan Barat gitu Bang ya. Ya, sebenarnya orang Ketapang ini tidak sedikit, banyak ya sebenarnya. Apalagi malam Jumat ini kita yang kotor ini tidak bisa melihat mereka. Betul. Mereka yang bisa melihat kita, logikanya gitu. Tapi dalam walau apa ibaratnya cerita-cerita horor yang kayak gitu, horor sebenarnya tuh kalau menurut orang-orang yang bisa ngeliat katanya tuh mereka baik Bang ya. Itu baik. Kayak ustadz, kayak Pak Kiai yang suci, yang bersih, dia bisa melihat. Mereka itu ibaratnya kayak jin-jin yang baik lah, ibaratnya cuman jin beragama Islam gitu Bang ya. Iya, itu orang gini, ada satu kisah, ini memang kisah ini nyata nih. Orang kebenaran nikah dengan orang kita asli. Subhanallah, betul Bang. Serius 7 kali naik haji, kau bayangkan guys, kau bayangkan. Kalau cerita masalah ini tuh agak gimana, agak gimana, takut salah ngomong ya. Jadi ini ceritanya menarik bro. Tapi ya aku memang udah semenjak kejadian itu aku sering main ke daerah seberang, tempat kawanku. Aku dapat informasi nyata. Jadi gimana proses? Kok bisa ketemu Bang? Itu kan beda ibaratnya beda dunia kan. Ini ya memang beda dunia, tapi dia itu orang itu ada mengamalkan lah. Ada amalannya yang baik ya, intinya amalan itu tidak pernah, orang itu jujur, tidak pernah meninggalkan sholat ya, intinya jujur, tidak pernah meninggalkan sholat, itu amalnya ya. Sebenarnya ada lagi, cuman aku tidak mau ngomongkan guys, aku tahu, cuman aku tidak mau ngomongkan amalannya itu. Betul. Nah, ini privasi lah ini privasi intinya ya, cukup tahu tapi tidak usah di sharing lah gitu Bang ya. Jadi intinya ketika kita nikah sama orang itu, kita itu tidak boleh mengambil rumput di depan rumah orang. Kita harus jujur ya. Hanya sekedar rumput pun tidak boleh. Tidak boleh. Kau harus minta. Kau dimanapun kau berada, ketika kau mau ngambil sesuatu itu kau harus minta. Meskipun kau dutan kau harus minta. Harus jujur intinya. Terus tidak boleh makan makanan kotor. Subhanallah. Kayak belacan atau terasi, tidak boleh. Kayak aku nih nikah sama, contoh aku nikah sama orang Limun. Aku punya istri, hidupku mewah, kaya. Intinya aku tidak boleh makan kotor, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Tapi ini Bang, ini pertanyaan bagus nih. Jadi ketika mereka menikah, jadi itu gimana Bang? Yang orang kita masuk ke dunia mereka atau orang mereka masuk ke dunia kita Bang? Itu sih aku belum dikasih tahu sih, tapi setahu aku, tapi orangnya udah meninggal, terkenal di sini. Jadi itu kayak cerita orang sini Ketapang di Sagon di situ daerah. Orang Sagon sebelah sini, dekat Bang ya? Iya dekat. Wah saya tuh kalau bahas yang kayak gini tuh agak merinding bro. Tapi jelas nih guys, intinya aku tuh banyak sih diceritakan. Ya kalian selain kalian pasti banyak lah kayak blog bacaan yang tentang
Padang 12 itu paling udah banyak banget, pokoknya udah menjamur banyak pokoknya. Kalian bisa baca di situ. Ini cuman ibaratnya flashback ya bang ya. Ya karena satu lagi pernah sih orang ini melewati Padang 12, cuman dia tidak tahu itu Padang 12. Ibaratnya bukan orang asli Ketapang, orang sini ya. Mungkin ya dia tidak tahu lah intinya ya, atau dia lupa atau gimana. Dia lewat malam, ada orang ibu kayak nenek-nenek, kayak nenek-nenek menumpang naik motor. Kan kita bawa motor nih, dia menumpang, dia istilahnya ada nenek-nenek minta tolong antarkan di tempat itu. Nah cuman dia tuh tidak sadar bahwa nenek itu orang Limun, menyamar kayak gitu kan. Orang itu kan bisa berubah. Iya. Terus bang? Nah jadi ketika dia udah diantar di tempat, nenek itu cuma ngasih kunyit guys. Kunyit, tapi kunyit ini bukan sembarangan. Tahu kunyit? Tahu, kunyit itu yang warna kuning buat warna makanan gitu. Iya, itu tidak sembarangan. Kunyit itu dia cuma ngasih kunyit. Ini udah dia tidak ada uang intinya. Nih nak, aku kasih kunyit. Dah. Cuman jangan dibuka dulu di jalan, jangan. Sampai di rumah kalau dibuka itu emas. Jadi kunyit itu emas. Kunyit yang dikasihkan nenek-nenek ini di rumah, dibuka rumah berubah jadi emas. Emas real, benar-benar real emas. Luar biasa. Kan? Cuman dia ngasih itu hanya ya kalau orang itu rezeki salah. Terus kalau orang itu rezeki terus orang itu tidak tahu apa-apa. Betul. Tapi orang yang tidak ngerti apa-apalah ya. Tapi kalau gitu yang wahai aku yang udah ngerti kayak gini jangan harap. Ibaratnya tuh ini bukan faktor yang disengaja gitu. Tidak disengaja intinya. Saya juga pernah dengar juga ada cerita gini. Jadi ada orang nih, orang dari Jawa kan, orang dari Jawa atau orang dari mana, pokoknya orang dari luar. Dia nggak tahu kalau dia tuh dari Ketapang mau ke Kendawangan, cuma dia nggak tahu kalau Padang 12 itu nggak tahu dia. Berangkat malam bang dia tuh. Berangkat malam naik motor. Di itu motornya itu bocor bang. Terus kalau di daerah Kendawangan Ketapang Kendawangan itu kan kayak kalau di Jawa itu Pantura cuma sepi dia. Jadi nggak ada penghuni rumah, warga itu nggak ada bang ya. Ya terus Jadi dia tuh akhirnya memutuskan untuk dorong motornya sampai di suatu titik itu dia di Padang 12 itu, cuman dia tuh nggak tahu kalau itu Padang 12. Dia berhenti di situ lihat ada bengkel kecil bang. Bengkel kecil, habis itu dia minta tolong sama orang rumah ini kan warga sini, dikiranya kan warga situ. Dia minta tolong, minta betulkan ini bannya kan bang, dibetulkan lah sama bannya tuh. Setelah itu udah jadi dia berangkat pergi karena dia kan nggak tahu apa-apa nih. Kalau orang itu dia cerita lah sama teman-temannya. dibayar nggak tuh? Nggak, itu waktu itu nggak dibayar kalau setahu saya ceritanya kan. Oh gitu, real. Real. Dia pergi udah sampai di Kendawangan situ, dia cerita sama teman-temannya kan. Kemarin kayak kita ketemu ngobrol gitu abang, sharing di warung kopi itu. Iya. Kemarin saya kebocoran ban di daerah sana tuh, Pantura sana. Tapi saya udah lumayan kayak udah hampir 1 kiloan didorong motor. Alhamdulillah katanya tuh ada rumah warga 1 orang katanya. Saya minta bantu tolong. Alhamdulillah bantu. Akhirnya saya sampai di sini. Orang ini yang diceritakan ini orangnya tahu. Dia nanya, dia penasaran kan, daerah mana tuh? Daerah mana yang ada rumahnya di situ? Setahu saya di sepanjang jalan itu tuh nggak ada rumah, yang ada cuman padang rumput sama pasir putih kata dia gitu. Iya. Nah kata bapak ini ya di situ daerah situ katanya ada rumah. Saking ibaratnya tuh dia kaget, shock, pengen memastikannya tuh bang. Siang itu juga dia balik lagi ke Ketapang, cuman pengen nengok rumah itu ada ndak yang orang bocor bannya nih, penasaran dia. Dicari, dimutar 2 kali kan lumayan jauh tuh bang. Dia mutar 2 kali nggak ada bang katanya. Dari situ dia baru menyadari kalau di situ dia dibantu sama Orang Padang 12, orang Limun, orang kebenaran. Itu kalau cerita yang saya tahu itu salah satunya bang itu. Dia ini benar-benar nyata loh. Kami bukan ngomong-ngomong
bohong enggak, karena ini bukan Iya, betul. kalangan bicara masalahnya ini. Jadi saya buat konten ini juga saya berhati-hati dengan kosakata itu. Saya takut salah ngomong, bahaya bang. Betul nggak bang? Kalau memang kalian ibaratnya bukan orang sini, nggak percaya, monggo silahkan. Saya antar nggak apa-apa, tapi saya balik. Ente jalan aja ke situ kan, saya putar balik. Mohon maaf. Kalau nggak percaya gitu lah, mau buktiin. Soalnya ini katanya nih orang-orang yang ibaratnya orang-orang pintar, orang-orang ustadz kata Bang Ahmad itu, ciri-cirinya tuh katanya tuh orangnya wujud manusia, persis manusia bang. Cuman dia tuh nggak ada garis ini. Siapa? Ini nih. Kalau manusia biasa ini kan nih, di bawah hidung ini kita kan ada ini nih, kayak ada lekukan gitu kan. Kalau dia lurus gini, lurus gini dia. Maaf nih, kumis saya cuma tumbuh di samping, jadi kayak tukul ya. Jadi gitu. Di Padang 12 tuh sebenarnya banyak ceritanya. Bahkan tuh ada salah satu artis kondang Raja Dangdut, tidak bang? Bang An yang tahu ceritanya nih. Gimana bang ceritanya bang? Dia itu konser pertama kali tidak salah tuh kalau tidak salah ya, di Padang 12. Cuman dia itu aneh di daerah Ketapang ini kan, kok orangnya kayak kaya semua. Terus mobilnya kayak Mercy, mobil Mercy, mobil terlangka di dunia lah, itu cuma ada di Ketapang. Ibaratnya orang-orang yang tertentu ya yang punya mobil itu, tapi iya, sultan lah. Di di Ketapang ini kata bang siapa, Bang Haji Romai Rama bang ya? Haji Romai Rama. Pak Haji Romai Rama itu katanya itu ibaratnya mobil-mobil langka yang di Eropa tuh udah ada di Indonesia, yaitu cuma ada di Ketapang, iya, kata dia gitu. Terus rumahnya ini bukan sembarang rumah, kayak istana semua rata-ratanya. Nah, dermaga laut dia itu wow, sangat wow intinya. Kayak pelabuhan gitu bang. Pelabuhan terkeren lah di dunia intinya. Itu Bang Haji Romai Rama sendiri yang cerita. Iya, dia menceritakan keanehan pas dia terjun ke sini lagi Ketapang. Kok orang Ketapang kayak gini, bukannya kemarin yang aku datangin lebih wow. Jadi itu setelah konser di sana dikiranya kan itu Ketapang ya. Sekali giliran di konser sesungguhnya di Ketapang beda jauh bro. Itu yang membuat dia aneh. Yang membuat aneh, dan akhirnya dia cerita sama warga gitu ya. Iya, dia menceritakan sama warga setempat sama warga. Habis itu warga menjelaskan gitu bang ya. Jadi ya sebenarnya itu kalau kita mau cerita Padang 12 ini tidak ada habisnya bro, serius, panjang, banyak sekali kisahnya. Tapi kalau di sekarang itu kayaknya udah tidak begitu ini bang ya. Kayaknya udah banyak perusahaan-perusahaan Beijing yang bangun di sana bang. Iya, cuman ya namanya Padang 12 orang tetap tidak berani gimana. Betul. Karena di sana tuh yang saya dengar itu dari teman-teman yang kerja di PT, teman-teman saya itu sering terjadi kecelakaan bang yang di sana bang ya. Mungkin orang-orang sebelum Padang 12 nih. Sebelumnya. Sebelum Padang 12 nih. Di daerah Sungai Tengah lah, daerah Cekongan Es itu memang sering kecelakaan. Kalau daerah Padang 12 itu kan sebelum Pagar Mentimun. Pagar Mentimun itu kalau ke Kendawangan itu sekitaran berapa lah ya? Udah ke 1 jam lah. Dari Sungai Tengah mereka setengah jam. Masih jauh lah intinya. Nah, tapi yang itu kan tempatnya keramat, tidak boleh kita kotor. Bahkan perusahaan mendirikan di situ juga harus ada patokannya, tidak sembarangan. Patokannya ada batasannya. Iya, ada batasannya. Itu manggil orang pintar, tidak sembarangan. Ada izinnya lah bang ya. Iya, tidak sembarangan. Pernah Eksa itu melekat di pantai gitu. Ekskalator yang besar itu. Orang Beijing kan tidak percaya. Betul, kalau orang dengan masalah kayak gitu. Orang luar memang kebanyakan tidak percaya. Gobloknya kayak gitu. Welcome to Indonesia. Lu nggak percaya, lu tewas ini. Jadi setelah itu gimana bang? Habis, nggak bisa melekat. Eskalator itu berhenti stuck, nggak bisa geraknya. Iya, eksanya itu kan bukannya ini yang bertonton alat pengendali kayak gitu. Melekat. Kurang ajarnya orang luar negeri itu kayak gitu, orang Tiongkoknya gitu. Dia tidak percaya, kurang ajar kan? Ya ibarat itu
walaupun kita ibaratnya dimanapun kita berada, dimanapun kita tempat tinggal, walaupun kita bukan orang asli situ, kita tuh harus saling menghargai bro. Selain menghargai sesama manusia, juga kita menghargai penghuni lain lah, intinya gitu bang ya. Guys, teman aku ada dilihatkan di Padang 12. Serius? Iya, Dilihat kenapa? dibawa ke Padang 12. Cuman dia secara lah ya, intinya kayak dia tuh kayak mimpi gitu, tapi dia kayaknya sadar, orang pintar lah intinya, dia ada orang kan itu. Dia masuk masjidnya rasa pengen tidak mau balik daerah Padang 12 itu. Melihat keindahan rumah atau orang-orangnya, masjidnya, kayak sebenarnya banyak kalau mau ceritakan. Jadi yang saya dengar juga kayaknya katanya tuh kayak di Mekah sana bang, kalau misalnya ada Iya. azan tuh semua warung, semua rumah tutup semua, kita harus wajib ke masjid itu semua. Iya, intinya ketika hari Jumat itu, kalau kalian memang kalian bersih, silahkan suci, kalian bisa mendengar orang azan di situ tuh. Subhanallah. Orang azan. Lanjut bang. Jadi itu salah satu, Padang 12 itu salah satu apa ya? Tempat suci. Ya, ini kalau daerah Ketapang tuh ya tempatnya suci ya kak, tempat keramat ya kak. Salah satu kayak apa, model ikon gitu ya. Ikon. Ya. Kami jujur, Padang 12 kalau dikacau oleh orang asing, orang Tiongkok, kami Bukan cuma mereka yang turun, kami juga turun. Gitulah intinya. Itu wilayah kami. Betul. Ya, makanya kami tidak kami biarkan daerah Padang 12 itu siapapun, orang manapun yang mau mengancur, yang mau mengusik daerah Padang 12 kami, ya kami tetap berontak. Ya. Kami tidak peduli. Betul. Ya, karena itu salah satu tempat benar-benar kami jaga. Iya, karena kami di sini ibaratnya tuh saling menjaga, walaupun kita beda dunia, tapi kami selalu menjaga, ibaratnya menjaga ini lawang ya. Iya, karena kemarin pernah si orang Tiongkok itu, orang Beijing itu mau ngambil, nggak bisa di demo. Cuman aku nggak tahu posisinya. Betul. Kalau seandainya aku tahu posisinya kayak gitu, aku pergi turun, aku ikut demo kak. Betul. Jadi tuh ibaratnya tuh kami tuh saling Ini melestarikan tempat itu. Kami saling menjaga lah satu sama lain. Bahkan dari dunia lain pun saling menjaga. Karena mereka pun dalam tanda kutip juga menjaga wilayah kami juga gitu bang ya. Maka tidak kami biarkan intinya. Orang asing, sorry, lu jangan kacau usik di tempat kami. Makanya orang asing itu ya kayak orang Tiongkok gitu kan, orang Tiongkok, orang Beijing. Betul, karena di sini tuh banyak banget perusahaan-perusahaan asing betul. Iya, makanya ya kami biarkan lah. Kalian boleh ngambil tanah lain, tapi kalau tanah yang satu ini insya Allah turun kami. Harga mati cok. Betul. Ya, nggak bisa pokoknya. Jangan coba-coba lah. Jadi itu next video, next konten insya Allah terrilis, kita akan pergi ke sana bro. Oh iya, kita pergi ya. Cuman siang. Siang. Insya Allah siang, kita memang udah ada rencana sama teman lagi bang ya. Iya, satu orang. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, kalau mudah-mudahan tidak ada halangan, insya Allah dalam waktu dekat kita mau pergi ke sana, kita mau ambil gambar di sana, tapi ya minta izin dulu lah, prosesnya gimana bang ya. Nggak boleh sembarangan kalian mengambil gambar sembarang gitu, nggak boleh. Intinya kita ke sana itu jangan ada niat jahat. Betul. Kita hanya benar-benar silaturahmi, bermain. Betul. Istilahnya itu nggak masalah. Betul. Nah, turun nggak usah niat jahat dulu, niat bersih. Insya Allah nggak masalah. Bukan berarti kami takut atau tidak. Kami lebih takut itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Nah, itu sebagai junjungan kami. Ya. Tapi kita menghargai, saling berdampingan. Iya. Karena kita ibaratnya saling menjaga, saling melindungi, nggak mau ya. Selain cerita itu, ada cerita lagi? Ada. Jadi memang dari dulu aku penasaran.
untuk Padang 12 ini kan. Memang dari dulu aku pernah menceritakan pernah juga orang pikiran jorok motornya mati pas di Padang 12, jalan Padang 12. Mati. Ya, iya. Mati tiba-tiba atau mati mogok? Tiba-tiba mogok langsung tiba-tiba. Gitu. Karena dia berpikir jorok gitu bang ya. Itu mungkin dikerjain atau gimana lah ya. Nah, terus kita ini untuk di Padang 12 ini memang tempatnya indah. Betul, itu tempatnya padang rumput itu bang ya. Itu pasir putih itu hanya kakinya kah? Hanya kakinya kah? Hanya kakinya. Saya terus terang bro, saya belum pernah ke sana bro. Mungkin kalau lewat di jalan Panturanya sih sering, cuman kalau untuk berhenti singgah langsung jalan-jalan itu belum pernah. Konon di situ aku dengar dari informasi juga dari abangku, Bang Ujang, dari bapaknya, konon di situ ada kolam perigi berisikan ikan. Oh, jadi di situ ada kayak paret itu bang ya? Bukan paret, kolam itu. Bukan kolam, perigi itu kayak perigi di rumah kita, tempat ambil air minum gitu kan, mandi. Itu bukan kolam. Tapi ada ikan itu bang? Ada ikan. Terus kalau kita bisa melihat, orang bersih bisa melihat, kalau kita ada rezeki lah kan, mungkin nasib kita bagus, kita ke dalamnya ketemu kolamnya itu ada ikan tuh. Itu penjaga kolam ikan itu. Itu tuh bukan ikan biasa guys. Ya intinya bukan ikan biasa itu tuh ya. Kalau orang Jawa tuh mungkin orang Jawa kan ngomongnya siluman ikan atau ikan jadi-jadian atau gimana ya. Ya kebanyakan orang berpikirnya kan yang ya gitulah pikirannya kan ya, tapi kalau itu beda bang ya. Beda, kayak ibaratnya juru kunci gitu atau gimana ya, itu penjaga intinya penjaga lah kolam, bukan kolam, wilayah situ gitu ya. Perigi itu kononnya pokoknya kalau apa ya, kalau nggak salah, aku juga lupa sih, takut salah ngomong juga bahaya ini. Intinya kalau di konten kali ini tuh saya sama Bang Ani memang udah briefing, udah pokoknya jangan sampai ngomong yang aneh-aneh, jangan berpikiran yang aneh-aneh, walaupun cuma hanya ngomongkan, jangankan untuk kesana ya, ngomongkan hal buruk aja tentang sana udah ibaratnya fatal ya. Jadi jangan main-main lah. Ini sekedar sharing karena ini ibaratnya kota kami ingin memperkenalkan kota kami ke luar daerah lain, betul ya? Iya. Intinya cuma itu sih, sisi positifnya lah, pengen ngenalin gitu. Itulah mereka Padang 12 itu tahunya hanya pasir putih kan. Padang 12 itu masuk ke dalam terus. Itu kalau hanya kaki. Kalau yang saya lewat itu biasa lewat itu cuma lihat cuma padang rumput yang ke belakang gitu bang. Iya, itu masuk terus. Itu masih jadi luas tuh bang kesana. Luas, Padang 12 itu luas. Itu aku juga baru tahu. Dijelaskan orang yang pengalaman pernah singgah sana ya. Iya, pakarnya, makanya dijelas banyak cerita ini. Intinya sengaja jadi penasaran para penonton viewers ini. Betul. Makanya guys, kalian kalau bisa nih jangan kalian skip, kalian tonton sampai habis ini video. Betul. Biar kalian paham. Biar paham dan ibaratnya jangan sampai kalian tuh menceritakan tentang Padang 12 ini dengan dengan cerita-cerita lain atau cerita-cerita bohong, itu ibaratnya ya bahaya juga bang ya. Bahaya juga, takutnya ada yang dengar gitu kan, maksudnya dengar bukan dari dunia kita, yang dengar dunia mereka kan lebih bahaya lagi. Soalnya konon kalau udah berurusan sama mereka, kalian beli masuk ke dunia mereka, kalian nggak bakal bisa balik lagi ke dunia kita. Betul. Nggak bisa pulang, memang nggak bisa pulang. Memang ada ceritanya bang. Iya, memang jelas nggak bisa pulang. Nah, jadi jangan main-main lah. Memang nggak bisa pulang. Di situ ada rajanya intinya. Betul. Jadi itu sebenarnya itu kayak kerajaan bang ya. Memang kerajaan. Oh memang kerajaan. Iya. Tahun 12 memang kerajaan, ada rajanya. Terus nanti aja lah. Aku udah mau cerita nih. Mungkin aku udah mau ngomong, cuma nanti lah. Soalnya kita ibaratnya jaga-jaga omongan bahaya. Jadi pokoknya pantengin terus sampai habis bro channel ini, dan saya buat channel ini tuh berepisode bro sebenarnya bro.
sampai akhirnya nanti kita sampai di sana, sampai di tempat TKP. Cuman ya ini masalahnya, saya sama Bang Ani ibaratnya tuh orangnya suka bercanda bro, takut salah omong, karena bercandaan kami ini bercandaan, ibaratnya bercandaan yang keras lah, banduk lah kalau bahasa kami itu, omongannya kasar bahasanya kan gitu. Takut salah ngomong karena udah kebiasaan sering ngobrol berdua gitu, takutnya salah ngomong. Jadi lagi belajar juga sebenarnya bro. Itu sebenarnya cukup menarik dan unik, meskipun kita tidak terjun ke lapangan. Jadi kita bahas masalah Padang 12. Betul. Ini konten yang sangat menarik, sangat faedahnya Ada faedahnya. Pengalaman buat para penonton meskipun kalian belum pernah terjun ke sana. Jadi kami berdua ini orang asli di sini, jadi kami menceritakannya ya. Meskipun kami tidak terlalu mendalam, cuma kami tahulah apa yang diceritakan orang-orang di Padang 12, kami tahu. Kami tahu itu real. Ada ibaratnya tuh fakta, dan ada saksi mata, ada saksi-saksinya yang pernah mengalami kejadian-kejadian di Padang 12 itu. Jadi gini guys, kalau kalian tidak percaya ya, ini kalau kalian tidak percaya, aku juga pernah dengar kalian bawa ayam jantan ya, ayam jantan nih, ayam hidup, ayam jantan, kalian ikat ke kaki kalian. Maksudnya ayam, bentuk ayam jantan, Iya. kita ikatkan kakinya ayam, baru ikatkan kaki kita itu. Iya. Terus bang? Kalian habis tuh, kalian karena itu menyambungi ayam dia, menyambung. Oh jadi menyambung tuh bahasa kami menyambung, tapi kalau bahasa Indonesia tuh bertarung ya. Kalian dipandang dia itu berjudi, nggak boleh mengadu domba binatang tuh nggak boleh. Iya. Itu fatal tuh. Fatal, kalau lewat situ fatal. Iya, fatal, nggak boleh. Misalnya masuk nih, kalian nggak percaya, bawa ayam jantan deh, ya bertaji, jangan ayam. Ya kalian bawa. Bertaji, berjalu, yang ayam biasa kan, ayam biasa, terserah, ayam kampung deh, serah. Masuk kan ke situ, ikat kaki ayam, ikat juga ke kaki kalian tadinya. Nah, kalian jalan lah. Itu ujung-ujung kalian nggak bisa pulang ujung-ujungnya. Kalian kena sidang nanti. Ya. Ini serius bro. Jadi kalau hal-hal yang ibaratnya aneh-aneh yang dia dianggap kita di dunia kita biasa itu jangan dilakukan di daerah Padang 12 bro. Itu fatal bro. Tempat suci Tempat suci, dan kita harus menjaga segala tingkah laku, perucapan, hati, pikiran harus ibaratnya positif. Kalau kalian benar-benar bisa melihat cewek-cewek di sana itu paling gini, masya Allah, paling gini, sumpah. Karena tadi yang kita mengulas flashback tadi, kata abang ada yang nikah orang kita itu dari pihak kita tuh cewek atau cowok dari dunia cewek kita? Oh, dunia kita malah cewek. Cowok Dunia kita cowok, dia cewek, dunia mereka cewek. Oh, anaknya real enggak? Yes. Anaknya real. Iya. Jadi anaknya masih hidup sampai sekarang. Masih. Subhanallah. Kalau misalnya ini nanti kita cari informasi, kita mau ibaratnya mau nanya-nanya sama anaknya, insya Allah bisa bang ya? Oh, nggak bisa sih, karena itu kan daerah pesaguan. Terus kalau kita nanya kayak gitu kan kadang-kadang orang ketutup. Betul. Susah. Karena itu daerah pesaguan, itu daerah ibarat terdekat, daerah Padang 12 itu mereka saling menjaga sekali image dan menjaga sekali cerita-cerita yang ibaratnya tuh booming itu mereka tetap jaga, biar mereka yang tahu tapi orang lain nggak perlu tahu. Cuman cukup mereka tahu yang ibaratnya yang enteng-enteng aja. Iya. Real. Bahkan suaminya ini melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan juga. Iya, gara-gara itu aku bilang mau ngambil apa-apa kau harus jujur, harus minta izin. Ngomong sama tuannya. Gara-gara setangkai apa itu dasar ya, tali ya. Kalau dasar tuh tali atau apa tuh? Bawa dia mungkin emangnya. Mungkin ya ngambil tali atau rumput, pokok itulah. Terus? Udah, bininya lari, nggak mau ikut dia lagi. Subhanallah. Sama anak-anaknya. Makanya gimana kita mau interview anaknya? Oh, jadi anaknya ikut ibunya. Iya, mamanya. Sedangkan bapaknya ini sudah meninggal dunia.
Betul? Sebelum. Oh sebelumnya. Belum. Terus istrinya ini datang ke aku nih. Kau main ke rumah aku. Ada istriku, kau tak bisa melihat, cuma aku yang bisa melihat. Subhanallah. Itu kan orang limun, orang kebenaran. Betul. Dia datang, terus dia itu sebelum kamu datang nih ya, dia itu membikinkan aku kopi, memasakkan aku. Jadi sebelum temannya datang udah disiapin semuanya gitu bang. Cuman kalau tidak salah itu dia tidak bisa bergabung lagi kalau tidak salah ya, kalau tidak salah sih. Cuman ya itu karena kesalahan dia cuma ya. Kalau masalah gitu bang ngambil tali ini atau rumput kan enteng kan. Bagi dia enggak, itu berat kasusnya. Padahal kasus kecil itu udah tidak bisa dimakan. Fatal. Itu. Nah, dia sadar kok, ada kok istrinya datang buatkan dia masak, air apa segala macam. Ya kewajiban istrinya ada. Cuman tidak bisa kayak serumah lagi. Gitu. Makanya ini sebenarnya cukup menarik kontennya, sangat-sangat menarik. Nanti kami turun ke lapangan ya, kami tunjukin lokasinya. Intinya kita tunjukin lokasinya. Iya. Bayangin aja bro, untuk sekelas kayak Tukul, Jalan-Jalan, Uka-Uka, pokoknya acara-acara TV yang horor-horor itu sebenarnya udah pernah mau mengambil gambar di situ bang ya. Iya. Dia cuma gambar, kalau tidak salah tuh ngambil gambarnya tuh ngupas tuntas. Iya, ngupas tuntas sampai malam juga kan Tukul Arwana kan malam. Iya, cuman dia tuh ngambilnya cuman ibaratnya tuh ngomongnya tuh enggak langsung di tempat gitu kan. Takut salah ngomong atau iya. Untuk sekelas terjun ke lapangan mereka tidak berani, tapi pernah masuk di on the spot. Betul. Pernah masuk. Kalau di on the spot saya pernah lihat. Kalian lihat. Cuma mereka hanya ngambil di gambar ya, bukan langsung terjun ke lapangan ya. Mereka hanya ngambil gambar. Betul. Itu. Ya, tempat keramat di Indonesia 7 tempat kalau nggak salah. 7 tempat keramat yang dijaga betul-betul di Indonesia. Iya. Yang lain sudah mereka kunjungin, cuman kunjungin dalam arti mereka terjun kan. Betul. Kalau yang ini tidak berani terjun, hanya berani ngambil gambar aja sedikit ini udah. Betul. Nah, itu saking benar-benar ya. Serahlah kalian katakan angker atau gimana, serahlah intinya. Iya betul. Oke bro, pokoknya kita akan lanjut terus bahas tentang ini sampai part 2 ya. Part kedua atau sampai kita endingnya nanti pokoknya sampai kita di sana bang ya. Iya. Di TKP di Padang 12 tapi siang, insya Allah siang. Kalau malam saya ibaratnya belum berani lah. Oke bro, untuk sesi kali ini saya sudahi dulu bro. Next, pokoknya insya Allah doain aja nggak ada halangan. Saya dan Bang Aan sama teman satunya lagi kita bisa berkunjung ke sana. Oke bro, terakhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.